pepecahan ada satu simbol yang membawa harapan dan pertolongan, yakni palang merah. Gerakan kepalang-merahan sudah menjadi pilar penting di seluruh dunia dalam membantu jutaan orang. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prasasti Ayu Dianingrum dari Unit PMN Media MTSNU Mojosari. Pada pembicaraan kita kali ini, kita akan membahas tentang gerakan kepalang-merahan. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa sih itu gerakan kepalang-merahan? Tidak. Nah, kita akan membahas tentang apa sih gerakan kepalang-merahan. Gerakan kepalang-merahan adalah upaya kemanusiaan global yang didedikasikan untuk membantu mereka yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan tanpa membedakan. Nah, sejarah gerakan kepalang-merahan berawal pada tahun 1859 di kota Solferino, Italia Utara. Di kota tersebut terdapat peperangan antara bangsa Prancis melawan bangsa Austria. Dan pada saat yang sama terdapat seorang pembisnis berwarganegaraan Swiss yang melakukan perjalanan bisnis untuk menemui Kaisar Napoleon III. Pembisnis tersebut bernama Jean Henry Dunant. Pada saat perjalanan, Henry Dunant melihat banyak sekali korban peperangan yang tidak mendapatkan pertolongan medis. Melihat pemandangan tersebut, hati siapa yang tak tergiur? Sama halnya dengan Henry Dunant. Beliau mengajak warga setempat untuk bekerja sama menolong para korban perang tanpa membedakan dan tanpa melihat. Setelah urusannya selesai, Henry Dunant pulang ke Swiss lalu mencurahkan namanya ke dalam sebuah buku yang berjudul Un Souvenir de Solferino. Di dalam buku tersebut, Henry Dunant mencetuskan dua gagasan penting. Yang pertama, untuk membentuk organisasi kemanusiaan untuk menolong para korban perang tanpa memihak dan tanpa membedakan. Yang kedua, mengadakan perjanjian internasional untuk melindungi para korban perang beserta para sukarelawan. Nah, pada tahun 1863 ada 4 warga jenderal lain yang bergabung dengan Henry Dunant untuk merealisasikan gagasan tersebut. Setelah melakukan konferensi, lalu terbentuklah ICRC atau Komite Internasional Palang Merah yang kita bahas dalam komponen-komponen gerakan kepalang-merahan. ICRC ini berfokus untuk memberikan perlindungan dan pertolongan kepada korban bersenjata dalam konteks konflik. Yang kedua, Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah atau IFFC ini berfokus dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban bencana alam atau darurat lainnya dalam konteks non-konflik serta menyeimbangkan perhimpunan nasional. Nah, perhimpunan nasional ini bertugas untuk menjalankan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dalam skala nasional. Perhimpunan nasional di dalam Indonesia biasa kita kenal sebagai PMI. Yang keempat ada Palang Merah Remaja. Palang Merah Remaja dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama PMR Bina atau saudara dengan SMA sederajat, dan yang kedua ada PMR Media yang setara dengan SMP sederajat, dan yang ketiga ada PMR Mula yang setara dengan SD sederajat. Selanjutnya kita akan membahas lambang-lambang gerakan palang merahan. Yang pertama ada lambang palang merah. Lambang palang merah ini terinspirasi dari bendera Swiss dan juga sebagai bentuk penghormatan kepada Henry Dunant serta harapan agar palang merah sendiri bisa netral seperti negara Swiss. Yang kedua adalah lambang bulan sabit merah. Lambang bulan sabit merah ini digunakan pada saat lambang palang merah tidak dapat digunakan dalam situasi konflik. Lambang bulan sabit merah diadopsi pada tahun 1929. Dan yang ketiga adalah lambang kristal merah. Lambang kristal merah ini bermakna kenetralan. Lambang kristal merah ini digunakan pada saat lambang palang merah maupun lambang bulan sabit merah tidak dapat digunakan. Lambang kristal merah diadopsi pada tahun 2005. Nah, setelah kita membahas tentang lambang, sudah ada yang tahu gak sih apa itu fungsi lambang? Tidak! Nah, fungsi lambang itu adalah sebagai tanda pengenal dan juga sebagai tanda perlindungan. Nah,
bangsa, agama, ras, suku, dan budaya. Nah, yang ketiga ada prinsip kenetralan, yang berarti kita menolong tanpa memihak. Yang keempat ada prinsip kemandirian, yang berarti kita bertindak untuk membantu atau menolong secara independen. Dan yang kelima ada prinsip kesukarelaan, yang berarti kita menolong tanpa mengharapkan imbalan dan juga tidak mencari keuntungan. Nah, yang keenam ada prinsip kesatuan, yang berarti hanya ada satu organisasi Palang Merah di satu negara. Yang ketujuh ada prinsip kesemestaan, yang berarti gerakan Palang Merah ini beroperasional di seluruh dunia. Next, kita akan menerangkan tentang peran-peran PMR Madya. Peran-peran PMR Madya dalam gerakan Palang Merahan itu mengacu pada Trisakti. Yang pertama, meningkatkan keterampilan hidup sehat. Yang kedua, berkarya dan berbakti di masyarakat. Dan yang ketiga, peran bersahabat nasional dan internasional. Nah, di poin pertama ada yang bisa memberikan contoh? Ya, silakan. Menyebarkan informasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kepada teman di sekolah. Ya, benar sekali. Terima kasih. Ya, cukup. Nah, untuk poin kedua, contohnya kita mengikuti kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan oleh PMI maupun diselenggarakan oleh sekolah. Dan yang ketiga, contohnya kita mengikuti perlombaan-perlombaan dari daerah lain ataupun dari negara lain. Nah, setelah itu kita ada yang ditanyakan? Ayo, silakan. Jadi kegiatan Palang Merah kalau dilarang, ya